Bagaimana menyikapi besaran hukuman terhadap Heri Nur Hirawan tersebut? Kita langsung berbincang dengan anggota Komnas Perempuan 2020-2024, Sri Nur Herawati. Mbak Sri, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak, minta maaf, saya harus klarifikasi dulu. Apa itu? Saya ini Komnas Perempuan 2010-2019. Oke, baik. 2010-2019. Ya, baik. Mbak Nurher, ini hukumannya hukuman seumur hidup. Sebelumnya jaksa sempat PHP lah istilahnya, akan hukuman mati. Bagaimana menyikapinya? Apakah ini cukup besar atau bagaimana? Ya, saya kira kita masih ingat ya bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Perpu untuk pemberatan hukuman kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di antaranya memang diberlakukan hukuman mati dan kebiri. Tetapi melihat kondisi korban, saya kira pemberatan hukuman itu juga tidak cukup efektif. Justru salah satu hukumannya sebenarnya adalah untuk memulihkan korban. Ya. Restitusi itu sangat diharapkan oleh korban, dan saya kira seharusnya hukuman itu yang menjadi pusat perhatian, bagaimana pemulihannya. Oke. Apalagi kalau dia punya harta yang bisa disita untuk membayar restitusi. Oke. Restitusi itu semata-mata tanggung jawab dari tersangka ini atau negara juga harus berperan dalam pemulihan itu? Nah, seharusnya restitusi itu kan sebenarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban. Sehingga tanggung jawab seharusnya ada pada pelaku. Korban boleh ikut memfasilitasi ketika memang sudah tidak ada harapan lagi, misalnya karena usia yang terlalu lanjut, karena kondisi dalam sakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga negara harus memfasilitasi. Tetapi kalau dalam kondisi Heri Wirjawan ini kan tidak ada cukup alasan ya untuk negara mengambil alih, sehingga seharusnya dibebankan kepada pelaku seluruh ganti kerugian kepada korban. Oke, lolos dari hukuman mati ini lalu kemudian dendanya 500 juta, apakah ini cukup adil bagi begitu banyaknya korban? Ada sampai 13 orang yang kehilangan masa depan. Nah, ini kan soalnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Karena kita juga di dalam sistem hukum kita ini kan memang mentok gitu ya. Paling tinggi itu memang hukuman seumur hidup. Itu pun sebenarnya kita tidak ingin. Kekerasan seksual itu kan sebenarnya merendahkan ya harkat dan martabat baik itu pelaku maupun korbannya. Sehingga dua-duanya itu harus dipulihkan. Nah, harus dipulihkan itulah, maka seharusnya di dalam menjatuhkan hukuman itu memang itu tadi setidaknya ada pemulihan gitu ya, pemulihan bagi korbannya dan juga pemulihan terhadap pelakunya untuk dia tidak mengulangi dan mencegah. Sehingga memang hukuman itu sudah mentok. Yang paling penting adalah bagaimana dia bertanggung jawab terhadap pemulihan korban. Oke, untuk ke depan, karena Presiden juga sempat bilang bahwa harus dihukum seberat-beratnya, lalu kemudian di DPR sekarang sedang ada upaya untuk meloloskan undang-undang PKS. Bagaimana kemudian kita meliterasi publik bahwa hal-hal seperti ini walaupun ada atas nama agama tapi harus dilaporkan kepada kepolisian? Saya kira tetap ya, termasuk juga di dalam RUU TPKS itu kan belum mengacu atau memasukkan jenis tindak pidana yang disebut dengan perbudakan seksual. Apa yang dilakukan oleh Heri Wirjawan ini adalah termasuk perbudakan seksual yang seharusnya dia dalam gradasi tertinggi, Mas. Dari 9 bentuk kekerasan seksual yang diusulkan, perbudakan seksual itu termasuk gradasi ke-8. Artinya seharusnya memang rehabilitasi dan restitusi itu juga harus menjadi sanksi yang tidak dapat dipisahkan. Artinya memang di dalam RUU TPKS harus memasukkan soal perbudakan seksual ini supaya tadi makna keadilan bagi korban itu bisa dirasakan. Oke, baik. Mudah-mudahan ini memberi keadilan bagi korban, itu yang paling penting. Mbak Nurher, terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam.